Dalam falsafah Jawa, bahkan mungkin bisa dikatakan sudah umum kiranya di Nusantara, nama Prabu Joyoboyo kerap disebut atau dimunculkan kembali jelang pergantian Presiden Indonesia setiap 5 tahun sekali. Seolah sosok legendaris ini terus hidup. Hidup yang dimaksud tentunya tentang ramalannya yang dikenal sakti. Sampai detik ini tak sedikit orang yang percaya dan selalu mengaitkan Joyoboyo dengan para pemimpin nasional di tanah air. Tapi tak sedikit orang yang menyebutkan ramalan Joyoboyo disebutnya hanyalah mitologi saja. Jika hanya semacam mitos kiranya bisa dibantah, sebab faktanya ada serat Jongko Joyoboyo dan beberapa ramalannya sebelumnya sudah terbukti. Semisal ramalannya yang terkenal adalah kedatangan orang-orang berkulit putih pembawa senjata yang dapat membunuh dari jarak jauh. Ia memprediksi bahwa mereka akan menjajah Pulau Jawa dalam waktu yang sangat lama. Menurut dia, mereka akan dikalahkan oleh orang-orang berkulit kuning yang datang dari utara dan akan menjajah Jawa seumur jagung. Dan belakangan kita mengenalnya tentara Nippon atau Jepang. Ramalan tersebut menjadi kenyataan karena hampir 300 tahun Indonesia dijajah oleh Belanda yang disebutkan Joyoboyo sebagai orang berkulit putih. Sejarah bangsa ini telah mencatat 15 tahun sebelum rakyat Indonesia menyatakan diri merdeka di bulan Agustus 1945, Soekarno Muda pernah mengutip ramalan Joyoboyo saat menyampaikan pledoi di hadapan pengadilan Belanda di Bandung pada 2 Desember 1930. Saat itu, Bung Karno yang menjadi pemimpin redaksi Pikiran Rakyat dituduh makar terhadap pemerintah kolonial Belanda. Dalam pledoinya, Soekarno menyebut bahwa rakyat Indonesia saat itu tengah menunggu kedatangnya Ratu Adil sebagaimana diramalkan oleh Joyoboyo. Ramalan Joyoboyo tentang akan munculnya sosok Ratu Adil diyakini menjadi salah satu pemicu semangat rakyat untuk mengusir penjajah Belanda. Jadi saat itu Soekarno dengan cerdik membangkitkan rasa nasionalisme dan semangat rakyat di Nusantara menggunakan sosok Prabu Joyoboyo dengan ramalannya tersebut. Sejak saat itu Joyoboyo yang telah memprediksi pemimpin Indonesia di era modern yang dikenal dengan istilah Notonegoro atau secara harfiah diartikan sebagai pemimpin negara. Karena tak ada penjelasan lebih lanjut, terdapat banyak interpretasi terhadap hal tersebut. Penjelasan paling sederhana adalah siapapun yang menjadi pemimpin Indonesia bukanlah raja yang sangat berkuasa, namun seorang pengurus atau pemimpin yang menjawab permasalahan rakyatnya, namun terdapat interpretasi yang lebih rumit. Suatu teori mengatakan bahwa Notonegoro menunjukkan suku kata terakhir dari nama-nama Presiden Indonesia. Namun hal itu tak sepenuhnya benar karena hanya 2 presiden pertama saja yang cocok dengan istilah tersebut, yaitu Soekarno dan Soeharto, yang jika digabung menjadi Noto seperti pada Notonegoro. Presiden ketiga B.J. Habibie tak memiliki akhiran ne dalam namanya. Abdurrahman Wahid yang menjadi pemimpin Indonesia keempat juga tak memiliki akhiran go. Interpretasi lain mengatakan bahwa hanya presiden paling berpengaruh saja yang suku kata terakhir namanya yang sesuai. Dalam teori tersebut dikemukakan bahwa ne tak ada dalam nama B.J. Habibie karena ne ditafsirkan sebagai presiden kelahiran dari luar Pulau Jawa, layaknya Habibie. Kata yang terakhir yaitu Goro, kemudian ditafsirkan dari asal kata goro-goro atau dalam bahasa Jawa berarti konflik atau kerusuhan yang terjadi dalam pemerintahan 2 presiden setelahnya. Presiden ke-6 yaitu Susilo Bambang Yudhoyono
dipercaya sebagai pengulangan suku kata pertama dari Notonegoro. Begitu pula dengan Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi atau Mulyono. Nama Mulyono adalah nama kecil dari Presiden Jokowi. Hal tersebut hanya sebagai interpretasi dari orang-orang yang percaya akan ramalan Joyoboyo. Ramalan Joyoboyo yang paling diantisipasi lainnya adalah kedatangan Ratu Adil. Walaupun orang-orang Jawa menganggapnya sebagai lelaki, Joyoboyo memprediksi bahwa Ratu Adil merupakan keturunan dari keluarga Kerajaan Majapahit yang akan menjadi pemimpin terbesar. Dalam ramalannya, ia akan datang ketika kendaraan besi dapat berjalan tanpa kuda dan kapal dapat menjelajah angkasa, atau masa ketika terdapat mobil dan pesawat. Menurut Joyoboyo, pada awal hidupnya Ratu Adil akan menghadapi masa sulit, penghinaan, dan kemiskinan. Namun masa itu akan terlewati karena ketulusan dan keteguhan hatinya. Ratu Adil akan lahir dalam masa kelam, di mana ia akan memulihkan ketertiban, keharmonisan, dan keadilan di dunia. Sebagian besar orang Jawa percaya bahwa hal tersebut sudah merupakan perputaran roda kehidupan, di mana era kegelapan akan diikuti zaman kemakmuran dan akan terus bergulir seperti itu. Mereka yang percaya meyakini bahwa saat ini sedang berada di zaman edan atau era kegelapan. Oleh karena itu, kedatangan Ratu Adil diprediksi sudah dekat dan ia akan mengantar pada masa kejayaan baru. Lantas bagaimana dengan Presiden ke-8 Indonesia yang akan berlangsung di tahun 2024? Apakah akan ditafsirkan dengan disangkut pautkan dengan ramalan Joyoboyo tersebut, yaitu Notonegoro, dengan segala versi dan berusaha diotak-atik agar terlihat cocok? Otak-atik sesuatu di dalam politik, terlebih lagi bila dikaitkan dengan mistik, sepertinya cukup menggelitik dan memang rada-rada menarik. Seperti hanya saat membincangkan nama-nama Presiden Republik Indonesia ini, antara presiden dengan yang memiliki nama yang berakhiran huruf O bila dibandingkan dengan presiden yang tidak ada huruf O pada akhir namanya. Berdasarkan otak-atik ada bedanya yang sangat jelas, sehingga bisa jadi ada yang beranggapan bahwa mitos itu ada benarnya juga. Bahwa huruf akhiran O merupakan ciri khas bagi nama pria suku Jawa. Sebagaimana proklamator dan presiden pertama RI Soekarno lalu Soeharto, disusul kemudian oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Ketiga nama presiden yang kebetulan berasal dari suku Jawa itu cukup lama menjabat sebagai presiden Indonesia. Sebagaimana Soekarno dari tahun 1945 sampai dengan 1966, Soeharto selama 32 tahun, dan Susilo Bambang Yudhoyono sudah menyelesaikan periode kedua yang kemudian diganti oleh Joko Widodo. Sementara Presiden RI yang lain seperti B.J. Habibie, Gus Dur, atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid dan Megawati, satu periode pun tidak tuntas sama sekali. Hanya yang sungguh menariknya, dalam 2 kali Pilpres, Joko Widodo head to head dengan rivalnya Prabowo Subianto yang notabene sama-sama memiliki nama yang berakhiran huruf O juga. Malahan suatu ketika Prabowo Subianto sendiri pernah menyatakan bahwa Presiden Indonesia ini haruslah yang memiliki nama dengan akhiran huruf O. Terlepas dari pernyataannya tersebut hanya sekedar berseloroh, namun memang benar adanya 2 kali mantan Danjen Kopassus itu harus mengakui kekalahannya dari pesaingnya yang memang memiliki nama yang berakhiran dengan huruf O, tepatnya Joko Widodo. Tetapi di tahun 2024 ini, Prabowo Subianto mencalonkan diri lagi menjadi calon presiden berpasangan dengan Gibran Raka Buming Raka yang merupakan anak sulung Presiden Joko Widodo yang bersaing dengan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kita tunggu saja siapa pengganti presiden berikutnya setelah Joko Widodo. Sehingga muncul pertanyaan, apakah sosok presiden berikutnya juga akan muncul dengan sosok yang memiliki nama dengan huruf yang berakhiran O? Hanya saja,
Bila berpikir lebih jauh lagi, baik dengan berlandaskan sains atau ilmu pengetahuan maupun dengan berpegang pada takdir Tuhan yang Maha Kuasa, mitos seperti dikatakan di atas bisa-bisa terpatahkan juga. Bagaimanapun, oleh sains, fenomena dari frasa utak-atik gatuk seperti di atas dianggap suatu tafsir yang serampangan, menghubungkan antara realitas dengan pengetahuan yang sejatinya terdapat penarikan kesimpulan yang keliru seiring menyeruak. Tidak salah ketika meminjam aforisma yang pernah diungkapkan oleh Friedrich Nietzsche, tak ada fakta, yang ada hanyalah interpretasi. Demikian juga bila berpegang terhadap kekuasaan Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa kehidupan, kematian, kebahagiaan maupun penderitaan setiap makhluk ditentukan oleh Tuhan semata, lain tidak, termasuk juga kalah dan menangnya seorang kandidat dalam perhelatan pilihan presiden. Paling tidak, apakah kandidat tersebut mampu merebut simpati rakyat banyak atau tidak? Bukankah mendiang Gus Dur pun pernah bilang, suara rakyat adalah suara Tuhan. Sepertinya sudah tidak relevan lagi kita sebagai bangsa yang besar dengan ras dan suku yang begitu banyak dari Sabang sampai Merauke hanya berpedoman pada ramalan Joyoboyo. Mungkin saja saat Joyoboyo meramal hanya untuk bangsa Jawa, bukan bangsa Indonesia. Bagaimana menurut sobat? Silakan tulis di kolom komentar. Matur nuwun yang sudah menonton, ojo lali di like dan subscribe.